Selamat pagi Bu En. Pagi kembali. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu diberi kesehatan. Amin. Semangat ya Bu ya. Ini Bu, kemarin kan rencana kan kita mau observasi ya Bu ya, observasi kegiatan di kelas, pembelajaran di kelas. Jadi dalam rangkaian observasi itu kan ada kegiatan namanya pra-observasi. Setelah itu observasi, baru kita kegiatannya pasca observasi. Nah, sebelum nanti saya observasi di kelas Ibu, yang Ibu ajar nantinya, ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan terlebih dahulu, ya Bu ya. Kemudian begini Bu, nanti kita observasinya di kelas berapa ya? Kalau untuk observasi saya dijadwalkan di kelas 7S. 7S Pada jam 1. Jam pelajaran 1 dan 2 ya. Oke. Jadi di 7S jam 1 dan jam 2 ya Bu. Kemudian Bu, dalam observasi nanti apa tujuan pembelajaran Ibu nantinya yang akan Ibu berikan kepada peserta didik? Kalau di sini materi saya itu musik ensemble. Di sana ada 3 tujuan pembelajaran PP-nya. Yang pertama itu anak bermain musik sesuai dengan musik dengan teknik yang benar. Dan yang kedua, anak berlatih bermain musik secara bersama-sama. Dan yang ketiga itu anak menampilkan hasil latihan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Berarti ada 3 tujuan ya Bu ya yang ingin dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu bermain musik secara benar ya Bu ya, dengan teknik yang benar, itu dengan beberapa alat musik ya Bu. Kemudian berlatih juga, dan yang ketiganya menampilkan ya Bu, menampilkan latihan dari alat musik tadi. Kemudian Ibu, setelah kan tujuan pembelajaran sudah ditetapkan, kemudian apa area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajarannya kali ini? Kalau area pengembangan yang hendak dicapai oleh peserta didik, di sini anak memahami teknik bermain musik yang benar, teknik bermain musik secara bersama-sama, memahami bentuk-bentuk alat musik, dan nanti anak memahami bagaimana mengaplikasikannya di dalam praktik musik. Jadi ada 3 ya Bu. Yang pertama, peserta didik nantinya itu mampu memahami bagaimana cara bermain musik dengan teknik yang benar. Kemudian mempraktekkan secara bersama-sama nantinya ya. Oke. Untuk strategi yang Ibu persiapkan nanti gimana Bu dalam kegiatan di kelas? Kalau strategi dalam pemahaman peserta didik di dalam kelas sebelum praktek ya, itu diberikan dulu mungkin penayangan video, kemudian gambar-gambar bentuk-bentuk jenis alat musik ataupun video alat musik, berbagai jenis alat musik ya. Kemudian bagaimana teknik bermain yang benar di dalam nanti bisa mengaplikasikannya ke dalam Berarti ada banyak ya Bu strategi untuk mencapai area pengembangan tadi. Yang pertama Ibu akan menyiapkan sebuah video atau beberapa nantinya Ibu. Kemudian juga ada gambar-gambar alat musik. Kemudian juga Ibu akan mengajarkan teknik, bagaimana teknik dalam bermain musik. Oke Bu, di sini sudah nampak jelas apa yang akan diobservasi nantinya ya Bu ya. Ibu masuk kelas, saya akan mencoba melihat yang mana tujuan pembelajarannya apa, sesuai nanti dengan kita pas yang ke observasi ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Ibu untuk waktu kesampatannya. Nanti kita bertemu di jam observasi ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama sukses ya Bu ya.
Zaskia, Tia, Kira. Oke, yang akan kita pelajari di sini adalah ensemble campuran. Berarti kita akan nanti praktek yang pada akhir pembelajarannya adalah di sini harus bisa bermain musik. Dalam musik tradisional. Sebelum menjelaskan tradisional, silakan Ananda tonton videonya. Ada kelihatan di belakang?
ornamen bentuk. Ya, dari situ tempatnya bunyi. Kalau pakai bunyinya, apa lagi? Cara memainkannya yang lainnya apa lagi? Perbedaan yang ada dengan permainan musik yang Anda lakukan kemarin. Dengan yang Anda lakukan sekarang. Lagi perbedaannya. Dia ada cara memainkannya, bunyinya. Apanya lagi? Apa lagi? Bentuknya, apa lagi? Apa lagi? Alatnya juga berbeda. Alatnya berbeda, ya kan? Alatnya juga berbeda. Nah, Ananda, alat yang Ananda lihat, alat yang Ananda tonton ini adalah berbentuk alat musik, jenis alat musik ensemble dan ensemble. Halo, ini adalah jenis alat musik ensemble dan daerah ensemble yang Ananda lakukan kemarin. Musik kemarin adalah ensemble sekolah. Di sana ada pianika, ada apa lagi? Ada drum, ada liga, ada apa lagi? Ada simbal, ada apa lagi? Yang semuanya itu termasuk jenis alat musik ensemble, ya. Itulah bentuk telepon. Anda lihat di atas ini ada bentolan. Ya. Ini disebut dengan bentolan. Apa namanya? Bukan bentol ya. Bentolan. Nah, bentolan ini fungsinya adalah Fungsinya adalah siapa yang tahu? Mengeluarkan suara yang lain. Silakan. Yang ambil nak. Apa fungsinya yang ini Anda tahu? Anda pernah melihat orang bermain telempong? Apa fungsinya ini? Fungsinya adalah untuk menghasilkan suara atau bunyi. Nah, ini kalau kita pukul ini, maka akan kedengaran suara. Di mana kita dengar suaranya? Nah, Anda perhatikan, ini adalah lubang besar bawahnya. Lubangnya inilah yang mengeluarkan sumber. Di sini sumber suara. Kita pukul bentolannya. Nah, Ibu lihat, inilah alat yang digunakan untuk memukul. Yang kita namakan dengan Kalempong. apa namanya? Pukul. Kalau Ananda bermain stick, siapa? Mana berdiri jawab tadi mana? Coba berdiri lagi. Berdiri kamu nak. Berdiri sayang. Oh iya betul. Kasih aku sebelah dulu. Kamu di depan lah duduknya. Kecil-kecil ke belakang nggak kelihatan sama ibu dari depan. Ya, coba kalau kamu duduk di depan ini. Bentar aja kamu ngomong dengar ibu suaramu. Dia duduk. Biar apa namanya? Fokus kita. Kalau belakang itu cuma fokus kita saja. Yuk, sini duduknya. Oke. Alat untuk memukul telempong tadi kita namakan apa namanya? Samakah dia dengan stick yang ada pada alat drum? Apa perbedaannya? Samakah dia ini? Kalau pada stick telempong, ini dia, ya. Kalau pada stick telempong itu kayunya harus stick telempong ini berbeda dengan stick drum. Kalau
Ini untuk drum band, yang ini untuk talent. Ini dia. Ya. Kalau yang ini kita gunakan untuk drum band. Bisa. Nah, yang bagian bawah tadi yang dibantu dengan benang bisa kita untuk talent. Oke. Ada pertanyaan Anda? Tidak? Sudah paham? Bisa ibu lanjutkan? Bisa ibu lanjutkan? Nah, anak lihat di sini. Ya, anak lihat. Siap? Siap semuanya? Yang untuk berada di mana? Aku berada di tengah kakek, sudah? Kita baca dulu. 3, 4.
Ananda sudah puasa perlengkapan atau peralatan musik yang bikin kemarin. Jadi kemarin kita langsung ke prakteknya alat musik dengan lagu Kambanglah. Ananda boleh lihat di YouTube, Ananda cari notasi angka lagu Kambanglah. Oke. Kemarin kita sudah pergi ke kelompok masing-masing. Ya. Ya, Ananda sudah bagi peran masing-masing. Ananda kuasai. Di setiap Ananda tidak satu orang pemain melodi aja yang menguasai seluruh rangkaian, tetapi seluruhnya Ananda harus memahami rangkaian lagu. Ya, harus memahami rangkaian lagu. Sebab kita harus pilih dengan suara yang dimainkan. Oke, Ananda? Oke? Oke? Jadi minggu depan Ananda harus bawa apa? Bawa kain. Oke? Hari ini? Minggu depan kita ketemu di ruang perancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan. Kemudian salawat berserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari keadaan yang tidak berilmu sehingga sampai saat sekarang ini kita mempunyai ilmu pengetahuan. Baiklah, sebelum kita memulai sebuah kegiatan, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Ini ada rekan sejawat kami, Bu Enriuni, guru dari Mapel Seni Budaya. Kemudian di samping kiri saya ada Bu pengajar praktik, yaitunya Bu Aida Fitria. Kemudian saya sendiri, Mesda Aminova, CGP Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Di sini Ibu, tujuan kegiatan kita hari ini adalah untuk melihat sejauh mana CGP mampu mengobservasi, kemudian CGP juga mampu untuk melakukan percakapan pasca observasi yang dihadiri oleh PP. Itu tujuannya Bu En. Kemudian juga ini kita ucapkan juga terima kasih kepada Bu En ya, Bu Obed sudah meluangkan waktu. Ini udah berapa kali WA ya Bu En. Bu, minta tolong ya Bu, kemudian Ibu jadwalnya bisanya kapan kan gitu Bu. Kalau hari ini gimana, itu sudah kolaborasi sebelum kita pertemuan ini Bu. Kemudian Bu En, terkait dengan kegiatan observasi kita di hari Senin kemarin, yang mana observasinya di kelas 7F ya Bu En ya. Di kelas 7F, kemudian itu jam pelajaran pertama dan kedua ya Bu En. Menurut Bu En, bagaimana pendapat atau apa yang Bu En rasakan setelah Bu En menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik Bu En di kelas 7D? Terima kasih Bu Nes dengan pertanyaan Musda terkait dengan pelaksanaan observasi dan apa yang saya rasakan setelah saya melakukan observasi. Di sini saya sebagai guru bidang studi seni, dalam penyajian materi saya merasa puas dan bangga terhadap apa yang sudah saya lakukan. Tentunya tidak terlepas dari ada kekurangan dan ada kelebihannya juga. Di sini dalam penyajian materi terhadap
siswa itu dari segi kekurangannya, tidak semua siswa fokus dalam kegiatan menerima atau eh, mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan. Mungkin itu disebabkan oleh beberapa faktor. Ada mungkin yang faktornya dari diri dalam diri siswa sendiri, yang intinya saya sebagai guru dalam penyajian materi sudah berusaha semaksimal mungkin, walaupun itu ada kekurangannya, dan itu nanti sebagai apa namanya dan saya akan melakukan tindak lanjut bagaimana terhadap siswa yang mungkin tadi dalam penyajian, dalam menerima materi yang saya berikan itu kurang fokus atau tidak serius. Itu ada beberapa siswa, jadi itu saya akan melakukan tindak lanjut. Oke, berarti WN udah merasa puas ya Bu ya, puas dan bangga terhadap penyampaian materi atau penyajian materi pembelajaran kepada peserta didik WN. Memang tak luput dari kekurangan itu yang Ibu sampaikan. Nah, di sini Bu, dari proses pembelajaran yang Ibu sampaikan, menurut Ibu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Kalau menurut saya beracuan terhadap modul ajar yang saya miliki. Rasanya itu sudah saya lakukan semaksimal mungkin. Bisa jadi ini Bumes tidak kita tidak terlalu yakin ya. Mungkin ada yang ketinggalan. Tapi kalau menurut saya sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi kalau dalam proses pembelajaran yang direncanakan itu kan ada tujuannya Bu ya, itu sudah menurut UN itu sudah sesuai dengan tujuan yang dicantumkan di modul ajar. Nah, kemudian Bu, dalam Ibu memberikan materi atau pembelajaran di kelas, hal apa yang membuat Ibu merasa puas dalam pembelajaran yang Ibu berikan kepada murid Ibu? Kan ada suatu kepuasan bagi Ibu ketika mengajar. Apa yang membuat Ibu merasa puas? Yang pertama, kalau terhadap peserta didik, saya bangga dengan antusiasnya dia mengikuti. Walaupun itu ada 1-2 orang ya yang tidak semua. Saya merasa bangga bahwasanya peserta didik antusias dan bersemangat dalam belajar. Kemudian tadi juga sudah untuk ketercapaian tujuan pembelajaran itu juga udah disampaikan, kan ada kemarin tuh pas di ada 3 ya, itu menurut WN yang 3 di Ibu sampaikan itu sudah sudah terlaksana di kegiatan observasi kemarin menurut WN. Kalau untuk pemahaman, untuk pemahaman ya itu sudah terlaksana. Untuk yang prakteknya atau keterampilannya, insya Allah ini sedang berjalan. Jadi kalau saya bandingkan antara pemahaman dengan praktek, malah lebih antusias anak mengikuti praktek. Lebih antusias dia mengikuti praktek. Juga terlihat Bu ya, kadang kita tidak bisa juga kita pungkiri ya Bu, karena peserta didik kita itu kan dia belajarnya kan beda-beda gitu ya Bu ya. Kadang ada yang visual, ada yang kinestetik, juga ada yang audio gitu ya Bu ya. Namun walaupun dia audio ataupun dia visual, kalau sudah di bagian praktek itu dia semangat semua ya Bu ya. Itu terlihat antusiasnya Bu ya. Kemudian lagi Bu, hal apa yang menjadi kesulitan bagi Ibu di dalam pembelajaran di kelas yang pas kita observasi kemarin menjadi kesulitan? Kalau untuk kesulitan lah atau hambatan, kalau di dalam kelas saya
dalam penyajian menyampaikan materi kepada siswa mungkin terkendala dengan keadaan situasi di kelas, karena yang pertama kelas bersebelahan dengan kelas 7D itu terkendala dengan suara bising yang di sebelah. Suara bising itu faktornya adalah mungkin kondisi kelas kita yang kurang memadai untuk dijadikan sebuah kelas observasi. Kenapa? Karena itu batasnya hanya rolling. Rolling pun tidak terlalu rapat. Jadi agak merenggang, suara dari sebelah pun tembus ke lokal 7D. Itu kendala saya. Bu, itu kan kendala biar diobservasi, tidak diobservasi itu yang Ibu rasakan, Bu. Misalnya dalam keadaan observasi itu yang Ibu rasakan. Kemudian kalau dalam keadaan tidak sedang observasi, apakah seperti itu juga? Memang seperti itu ya, Bu ya. Itu yang terkendala suasana bising ya, Bu ya. Kemudian, Bu, apa kira-kira alternatif Ibu untuk mensiasati yang suasana bising karena berbatasan dengan teman lokal yang satu dengan lokal yang lain itu pembatasnya cuma rolling. Kira-kira apa alternatif Ibu? Kalau alternatif ya, kalau untuk pembelajaran di kelas, saya praktek. Iya. Kalau misalkan kita itu bisingnya antusias anak itu belajar, bukan bising dari luar. Iya. Alternatif saya, kalau bisa, saya mengajar di ruang kesenian itu dilengkapi bisa seperti kursi, meja. Jadi saya fokus dan tidak diganggu oleh kondisi ya. Jadi udah nampak Ibu apa untuk mengatasi masalah atau kendala yang Ibu hadapi, salah satunya menggunakan ruang seni ya Bu ya, karena memang ruang seni ya dilengkapi dengan fasilitas ya, Bu. Karena memang kalau untuk praktek itu ya Bu ya, walaupun kita praktek kemarin itu Bu kan tentang apa ya Bu, praktek talempong ya Bu ya, talempong ya ritmis, kemudian bagaimana cara anak memukul talempong, kemudian rebana ya Bu. Nah itu supaya anak fokus, itu memang alternatif Ibu ini bisa dijadikan alternatif yang utama gitu Bu, karena memang anak itu fokus jadinya latihan ya. Nah, jadi sudah beberapa hal yang kita identifikasi Ibu. Ibu sudah merasa puas dengan kegiatan Ibu waktu mengajar ketika kami mengobservasi, kemudian juga proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan modul ajar. Kemudian ada hal yang membuat Ibu menjadi senang atau bangga ketika peserta didik Ibu tuh antusias dan bersemangat ya Bu ya. Ketika dia praktek itu ya Bu, ketika dia menjawab pertanyaan gitu ya Bu ya. Itu juga nampak kemarin tuh Bu. Kemudian selain dari hal yang positif, kemudian ada beberapa kesulitan yang Ibu temui. Salah satunya itu dari siswa ya Bu ya. Dari siswa itu sendiri, kemudian dari siswa itu karena dia kurang fokus gitu ya Bu ya. Kurang fokus. Kemudian juga mungkin ada kendala-kendala lain. Kemudian lagi yang menjadi kesulitan lainnya dalam penyajian materi itu terkendala dengan hal-hal yang suasana bising gitu ya Bu ya. Mungkin alternatif Ibu tadi sudah Ibu sampaikan menggunakan ruang seni gitu ya. Nah Ibu untuk kedepannya lagi apa rencana tindak lanjut Ibu? Kan udah Ibu sampaikan ini hasil hasil Ibu diobservasi kemarin, apa yang Ibu rasakan. Untuk kedepannya bagaimana Bu? Untuk Ibu dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik Ibu? Untuk ke depan mungkin yang akan saya lakukan seperti tadi di kelas ada sebagian siswa yang belum semua, ada beberapa orang siswa yang tidak fokus. Itu saya akan lakukan tindak lanjut dan mendalami apa penyebabnya sehingga nanti dia mengikuti pembelajaran di kelas tidak hanya dengan saya, dengan guru yang lain juga bisa mengikuti
mengikuti dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil. Jelas ya Bu ya. Salah satu apanya Bu, contohnya apa Bu, contoh konkretnya gitu Bu. Contoh konkretnya nanti ya, saya akan membagi per kelompok Iya. beberapa kelompok. Iya. Di sana kan akan terlihat siapa yang lebih menonjol, siapa yang tidak. Nah, saya akan memberikan pengayaan kepada anak yang tadi, yang anak yang tidak fokus tadi. Di sini saya akan membawa anak ke praktek. Ya. Nah, dalam pembelajaran praktek nanti siswa tersebut saya berikan gimana dia yang lebih istilahnya berminat. Iya. Apakah nanti di praktek anak itu lebih cenderung dia ke sana. Nah, misalnya saya di dalam praktek kan musiknya sambil nanti saya ini sambil talempong. Talempong itu terdiri dari beberapa jenis alat musik. Yang lainnya bukan hanya talempong saja, ada gendang, ada canangnya, ada akornya. Nah, saya akan coba nanti gimana dia yang lebih berminat atau fokus. Nanti di sana saya akan letakkan dia di sana dan saya akan bimbing dia dalam istilahnya pengayaan ya. Iya. Pengayaan sehingga dia mampu fokus. Berarti untuk kedepannya rencana tindak lanjut Ibu yang pertama itu mendalami penyebab dari ketidakseriusan peserta didik Ibu tadi dalam mendalami pembelajaran. Contoh konkretnya atau apa yang nyatanya nanti Ibu akan memberi atau membagi murid menjadi beberapa kelompok gitu ya Bu ya. Kemudian membawa ke praktek dan setelah itu meminta peserta didik ini memilih berdasarkan minat ya Bu ya. Berarti dalam kegiatan Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada peserta didik ya. Oke Bu En, ini kegiatan pasca observasi kita ini sudah jelas gitu ya Bu ya. Ini sudah nampak Ibu sudah merasa puas dengan kegiatan, kemudian hal-hal yang Ibu rasa kurang itu juga sudah Ibu tentukan apa rencana Ibu ke depannya ya Bu ya. Mungkin Bu En hari ini pertemuan kita sampai di sini. Untuk kedepannya sambil berjalannya waktu kita akan melihat rencana tindak lanjut Bu En ini sudah berjalan atau belum gitu ya. Terima kasih Bu En atas waktu yang sudah Ibu sediakan. Kemudian juga terima kasih Ibu PP yang sudah hadir dalam kegiatan pasca observasi kita hari ini. Saya sebagai CGP mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu En juga Bu PP yang telah membantu saya dalam proses CGP ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.